Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai keputusan daripada Majelis Badan Lajnah Pentasahan Mushaf Al-Quran pada tahun 2022. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu atau pertemuan bulan Agustus yang lalu itu menetapkan bahwa penulisan hamzah mengikuti Rasm Utsmani kecuali 4 kata, yaitu tabarro'u, wakro'u, ru'yah, dan ri'yah. Saya setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan YK Tunis, di mana YK Tunis sebagai yayasan Islam yang pertama kali di Indonesia yang menyantuni kepada warga tunanetra. Dan berdirinya YK Tunis adalah dengan latar belakang Al-Quran, yaitu dengan ditemukannya Al-Quran dalam huruf Braille. Dan YK Tunis bermaksud untuk menyampaikan Al-Quran kepada warga tunanetra, mengajarkan para tunanetra agar bisa membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, dan juga menerbitkan Al-Quran dalam huruf Braille. Dan sebagai yayasan Muslim, dan hendaklah selalu mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran maupun al-hadis atau sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka YK Tunis berusaha untuk mentaati pemerintah selama tidak diperintah untuk maksiat. Nah, pada kesempatan ini, pertemuan bulan Desember tahun 2022, saya menyampaikan pandangan kepada sidang. Saya sampaikan bahwa fatwa dari Badan Lajnah yang disampaikan bulan Agustus, menurut pandangan saya adalah kurang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengapa? Karena Al-Quran dalam huruf Braille tentang penulisan hamzah kembali pada Rasm Utsmani kecuali 4 kata tersebut. Nah, 4 kata tersebut itu 2 kata, yaitu ru'yah dan ri'yah, itu memang sulit untuk dibaca. Tetapi menurut pengamatan saya, kata-kata yang mempunyai kesulitan sepadan dengan kata ru'yah dan ri'yah ini banyak. Seperti penulisan misalnya sat'ahu. Itu apabila ditulis dengan titik ketiga, itu juga sulit dibaca. Padaroktum. Ditulis dengan hamzah tanpa tumangan, itu juga satu kesulitan yang boleh dikatakan setara dengan kata ru'yah dan ri'yah. Tulisan ru'usahu, kemudian tulisan mutakiin, mutakiun, apabila tulis dengan hamzah tiga, itu juga sulit dibaca. Lafaz yato'una dalam surat At-Taubah ayat 120 yang dulu dibaca salah, itu juga satu kesulitan. Dan banyaklah kata-kata yang semacam ini, sehingga sebenarnya telah tercermin dari hasil pertemuan kedua tahun 2021 bahwa kata-kata yang menggunakan huruf hamzah di tengah kata dalam Rasm Utsmani banyak yang dipandang sulit, sehingga waktu itu diambil keputusan
huruf hamzah yang terletak harokat yang terletak sesudah harokat fathah. Saya ulangi, huruf hamzah di tengah kata yang terletak setelah harokat fathah, kasroh, dhammah atau sukun ditulis tidak mengikuti rasem Utsmani. Dan ini hasil penjajakan dari peserta sidang waktu itu yang mayoritas menganggap itu sulit. Kemudian hamzah di tengah kata yang terletak huruf mat yang ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan apabila berharokat fathah. Tetapi berdasarkan instruksi dari Badan Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran itu kembali pada rasem Utsmani kecuali 4 kata tersebut. Maka saya dari Yakitunis berpendapat karena lafadz ru'ya dan ri'ya itu banyak yang sepadan dan itu kita akui sukar dalam membacanya. Tetapi orang yang membaca dengan sukar kemudian seandainya terjadi kesalahan, dia merasa itu salah. Dia merasa bahwa itu salah. Seperti baca yata'u-nya menjadi yata'u. Dia tahu kesalahannya. Kok begini? Wawunya wawu mat dan sebagainya. Dan lafadz umpama lafadz ri'ya. Itu seandainya titik ketiga dianggap tasid, tapi diikuti oleh sukun. Jadi juga tahu bahwa itu salah. Dan lain-lainnya kalau kita uraikan masing-masing perkataan, itu memang sulit dan bisa menimbulkan salah baca. Tetapi kesalahan itu bisa diketahui oleh pembaca itu sendiri. Karena timbul kejanggalan-kejanggalan yang bisa diketahui. Berbeda dengan lafaz tabarro'u dan fakro'u. Ini kalau terjadi kesalahan baca, yang membaca merasa tidak bersalah. Karena apa? Karena sepertinya sudah pantas ya. Orang yang tidak tahu bahasa Arab atau belum tahu tentang Al-Quran itu kan sepertinya dibaca sudah nyaman ya. Tabarrowa, fakrowa itu sudah seperti lafaz Arab ya. Dan itu merupakan kesalahan fatal ya. Maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa penulisan huruf hamzah dalam Al-Quran Braille di Indonesia, saya setuju dengan kembali kepada rasem Utsmani. Berarti rasem Utsmani. Kecuali hal-hal yang betul-betul menyulitkan dan menimbulkan salah baca. Yaitu apabila ada hamzah di tengah kata yang ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan titik ketiga, diikuti huruf wawu dan alif. Ini kalau dibaca memang sepertinya sudah benar. Ya, ada hamzah titik ketiga, kemudian wawu alif. Seandainya titik ketiga dianggap tasid, maka itu tidak terasa kalau bersalah. Saya ulangi seperti fakrowa, tabarrowa, ini pembaca tidak merasa bersalah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pendapat saya adalah penulisan huruf hamzah dalam Al-Quran Braille di Indonesia mengikuti rasem Utsmani kecuali apabila ada hamzah di tengah kata tanpa tumpangan diikuti huruf wawu dan alif seperti lafal tabarro'u dan fakro'u. Ini pendapat dari saya atas nama Yakitunis. Jika pada kesempatan ini saya tawarkan kepada sidang, kita mengikuti pendapat yang saya kemukakan ini, ya, dengan demikian mengubah daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Lajnah pada bulan Agustus yang lalu. Kalau tidak, kembali kepada ketetapan tahun 2021. Dengan demikian para peserta telah diambil pendapat, mereka sependapat dengan apa yang saya kemukakan pada
bulan Desember tahun 2022. Nah, setelah keputusan diambil, Saudara Zainul Mutakin menyampaikan alasan bahwa itu nanti akan timbul kesulitan dan sebagainya. Hal itu dijelaskan oleh Saudara Adi Ismail dari Yayasan Raudhatul Mahfufin. Memang itu kita akui sukar dalam membaca. Tetapi itulah berdasarkan ilmu. Ilmu penulisan Al-Quran mengikuti Rasem Utsmani. Dan itu bisa dipelajari dan dipraktekkan. Ya kita memang sukar, tetapi dengan niat ibadah dan niat mengikuti Rasem Utsmani, insya Allah Allah akan berikan kemudahan pada kita sekalian. Akhirnya keputusan bisa disepakati dan dalam penutupan disampaikan pesan dan kesan antara lain dari Bapak Haji Abdullah dari Yayasan Penyantun Wiataguna yang dia menyampaikan kesyukurannya dengan dicapainya kebulatan pendapat dari para peserta sidang semuanya. Kemudian yang kedua, Saudara Zainul Mutakin juga menyampaikan dukungan dengan menyarankan perlunya ada penjelasan dalam Al-Quran. Kalau perlu setiap juz Al-Quran halaman depan disampaikan penjelasan hal-hal apa yang merupakan kesulitan atau hal yang gharib dalam Al-Quran itu. Nah, demikianlah kesepakatan telah dicapai. Sehingga sekarang Al-Quran Braille di Indonesia adalah mengikuti Mushaf Al-Quran Standar Indonesia atau MSI. Nah, perlu saya sampaikan mengenai hal-hal yang dikecualikan dalam penulisan ini. Yang pertama adalah penulisan huruf hamzah. Penulisan huruf hamzah di awal kata, hamzah ditulis tanpa tumpangan, maka dalam huruf Braille ditulis dengan titik 34. Kemudian hamzah di tengah dan di akhir kata mengikuti sepenuhnya penulisan Rasem Utsmani, kecuali apabila hamzah di tengah kata ditulis tanpa tumpangan dan diikuti huruf wawu dan alif seperti lafal tabara'u dan fakro'u. Jadi bagaimana bentuk hamzah itu yang terdapat dalam Al-Quran Rasem Utsmani standar atau MSI diikuti. Karena dalam lafaz yang sama mungkin nanti ditulis dengan berbeda. Seperti lafaz ri'ya itu hamzah mati setelah harokat kasroh. Tapi nanti dalam lafaz yang lainnya bisa. Itu sama, hamzah di tengah kata dan dia mati setelah kasroh. Tapi itu ditulis di atas nabroh. Itu diikuti apa adanya. Yas'alunaka itu ada yang tulis dengan hamzah tanpa tumpangan, ada yang tulis dengan hamzah nabroh. Itu juga kita ikuti. Saudara Zainal Abidin juga menyampaikan seperti Aro'aita, itu juga ada yang ditulis pakai tumpangan, ada yang tulis pakai hamzah tanpa tumpangan. Kemudian apabila huruf hamzah tersebut baik di awal, di tengah, di akhir kata berharokat fathah panjang, maka ditulis dengan hamzah mat titik 345. Kalau mat panjang yang hamzahnya bukan hamzah mufradah, maka ditulis sesuai dengan Rasem Utsmani. Seperti lafaz al-fuad itu ditulis dengan hamzah di atas wawu. Kita ikuti penggunaan hamzah di atas wawu. Yang kedua, penulisan huruf alif. Dalam Rasem ini Utsmani MSI atau Mushaf Standar Indonesia, penulisan alif menggunakan alif tegak itu digunakan untuk menulis berbagai macam alif. Yang di awal kata dalam Rasem Utsmani ditulis dengan alif tegak, itu ada alif
itu berfungsi sebagai hamzah wasol, ada yang berfungsi sebagai hamzah kotok. Maka dalam huruf Braille, kalau itu hamzah wasol, maka ditulis dengan titik ke satu. Apabila itu berfungsi hamzah kotok, maka ditulis dengan titik 34. Nah, untuk hamzah wasol, apabila berharokat fathah, berada di awal kalimat, maka tidak diberi harokat seperti lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila berharokat, maka diberi berharokat dhammah, maka diberi harokat seperti lafal utlu ma uhaya. Atau berharokat kasroh juga diberi harokat kasroh seperti iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian huruf alif dalam MSI yang di tengah kata, apabila alif itu berharokat, baik fathah, kasroh maupun dhammah, maka dalam huruf Braille ditulis dengan titik 34, hamzah alal alif. Apabila alif itu berfungsi sebagai huruf mad, maka dalam huruf Braille ditulis dengan titik ke satu. Huruf alif yang berada di awal, di tengah, atau di akhir kata yang mendapatkan fathah tegak atau fathah panjang, maka dalam Braille ditulis dengan hamzah mad titik 345. Seperti lafal Ali Imran, Al-Quran, Wana'a, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, lafaz-lafaz yang memang sulit untuk ditulis dalam Rahmat Usmani dan telah menjadi kesepakatan kita, seperti lafaz as-sholatu, maka dalam huruf Braille ditulis dengan lam alif, bukan menggunakan lam wawu dan kata yang semacam itu. Lafaz wasi'ah dalam surat Al-Fajr itu ditulis tanpa alif, karena dalam Rasam Usmani ditulis dengan wawu fathah, jim kasroh, alif, ya sukun, hamzah tanpa tumpangan fathah. Maka dalam Braille ditulis dengan wawu fathah, jim, ya, hamzah tanpa tumpangan fathah. Kemudian lafaz afain dalam Rasam Usmani ditulis dengan alif fathah, fa fathah, alif kasroh, ya nun sukun. Maka dalam Braille ditulis dengan hamzah alal alif titik 34 fathah, fa fathah, hamzah di bawah alif titik 34, kasroh, nun sukun. Dan lafaz-lafaz lain yang memang itu tidak mungkin untuk ditulis dengan Rasam Usmani. Itulah pengecualian penulisan dalam Al-Quran Braille di Indonesia. Sedangkan yang lainnya mengikuti sepenuhnya terhadap MSI. Misalnya, pertama, ya nida. Ya nida yang sebelumnya ditulis dengan ya alif, maka mengikuti Rasam Usmani, maka ditulis ya fathah sebaiyah, kemudian lafaz berikutnya tanpa spasi. Misalnya ya bani, maka ya fathah sebaiyah, ba fathah nun ya. Yang kedua, harokat dhammah isbaiyah yang semula hanya digunakan untuk hak dhamir, tapi sekarang bisa digunakan sesuai dengan MSI. Seperti lafaz Dawud itu juga menggunakan dal alif wawu dhammah isbaiyah dal dhammah. Zaman lafaz yastabun juga menggunakan dhammah isbaiyah, ya fathah, sin sukun, tak fathah, wawu dhammah isbaiyah, nun fathah. Kemudian yang ketiga yaitu kasroh isbaiyah yang semula hanya digunakan pada hak dhamir. Ini bisa digunakan mengikuti MSI. Seperti lafaz huzitum
dalam MSI menggunakan kasroh isbaiyah. Maka dalam Braille ditulis tak domah tasid ya kasroh isbaiyah tak domah mim sukun. Nah, demikian tinggal lafaz-lafaz lain yang mungkin untuk ditulis dengan uh, mengikuti MSI diikuti seperti lafaz tulisan Ibrahim dalam surat Al-Baqarah dengan di luar surat Al-Baqarah itu berbeda. Apabila tidak keliru dalam surat Al-Baqarah ditulis dengan Rasm Usmani dengan alif kasroh, bak sukun, ro fathah isbaiyah, hak kasroh isbaiyah, mim. Maka dalam Braille juga mengikuti itu hamzah di bawah alif kasroh, bak sukun, ro fathah isbaiyah titik keempat, dan hak kasroh isbaiyah titik 45. Nah, saya kira ini penjelasan sekitar penulisan Al-Quran Braille di Indonesia, yaitu mengikuti MSI. Sehingga para tunanetra apabila ingin mencocokkan adalah minta bantuan pada orang yang melihat. Karena seperti huruf kaidah itu, seperti huruf hamzah itu tidak ada kaidahnya. Maka kita menanyakan kepada orang yang melihat untuk membacakan atau melihatkan dalam Al-Quran Mushaf Standar Indonesia. Nah, demikian, dan kita berharap mudah-mudahan Al-Quran ini telah baku dan bisa kita ikuti dan diterbitkan di Indonesia. Sehingga di kalangan tunanetra nanti segera diberikan suatu alat untuk mempelajari agama yang lainnya, yaitu mengenai tafsir Al-Quran atau Al-Hadis dan pelajaran agama yang lainnya. Dengan masalah penulisan Al-Quran dalam huruf Braille, saya kira sudah selesai dalam pembahasannya, dan mudah-mudahan penerbitan Al-Quran selanjutnya bisa mengikuti pedoman ini dan bisa menghilangkan atau mengurangi adanya kekurangan. Mudah-mudahan tidak terjadi salah tulis lagi. Sekian yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kiranya selesailah pembahasan mengenai Al-Quran dalam huruf Braille yang mula-mula terbit di Indonesia pada tahun 1964 oleh Yaki Tunis. Kemudian ini ada yang menyebutnya sebagai Quran adopsi karena mencontoh Al-Quran dari Timur Tengah. Terus terang dari Yaki Tunis mencontoh Al-Quran terbitan Yordania dan terbitan Pakistan. Kemudian tahun 1984 dengan keluarnya SK Menteri Agama nomor 25 tahun 84 merupakan masa adaptasi, yaitu masa transisi untuk menuju Al-Quran Braille Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 dengan keluarnya buku pedoman menulis dan membaca Al-Quran dalam huruf Braille yang disusun oleh Badan Lazah Pentasan Mushaf Al-Quran, diharapkan sudah pembakuan Al-Quran di Indonesia. Tetapi tuntasnya atau benar-benar menjadi kesepakatan para tunanetra, yaitu berdasarkan keputusan yang diambil oleh Badan Lazah Pentasan Mushaf Al-Quran pada tahun 2022, di mana Al-Quran dalam huruf Braille mengikuti Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dengan catatan beberapa pengecualian seperti yang saya sampaikan di atas. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Atas kesalahan dan kekurangan saya,
Saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunan maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.